Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebudayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, sulubis kontol baris, salam SDGs desa. Hari ini tanggal 21 April memperingati Hari Kartini. Selamat untuk kerabat desa perempuan, selamat merayakan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini menulis sebuah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Maka kita berharap habislah kegelapan data-data di desa dengan menjadi terang benderang karena ada SDGs desa. Ini satu pengharapan kita untuk satu data desa, milik desa, dibantu oleh Kementerian Desa. Ini satu semangat yang luar biasa. Ideologi baru dari Kementerian Desa adalah melayani desa dalam hal menyiapkan fasilitas untuk desa menguasai datanya, karena komitmen Gus Menteri, informasi yang kita terima dari Kapus Datin kita adalah data tetap milik desa. Kementerian Desa tidak akan mengklaim sebagai datanya desa. Kira-kira seperti itu yang saya bisa pahami, dan pagi ini luar biasa. Saya perlu sampaikan satu, bahwa beberapa teman-teman yang kemarin sudah mengisi daftar hadir, e-sertifikat itu kita berikan dalam untuk yang episode kedua kemarin, itu kita berikan link Google Drive untuk bisa langsung mendownload e-sertifikatnya di situ berdasarkan absensi. Dan absensi kita akan di-share mungkin setelah 30 menit acara berjalan. Jadi jangan sampai hanya absen aja di awal, habis itu terus check out gitu kan. Ini kebiasaan saya waktu kuliah. Jadi saya yakin bukan kebiasaan kerabat desa. Jadi 30 menit nanti link absensi kita share, kemudian paling lambat 30 menit setelah acara selesai, link absensi otomatis kita close atau kita lock sehingga tidak bisa mengisi absen lagi. Oleh karenanya sambil mengikuti tetap jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah kita siapkan, supaya apabila memang kerabat desa menghendaki ada mendapatkan fasilitas e-sertifikat. Dan seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, ini sepenuhnya semacam studium general atau kuliah umum. Jadi nanti Gus Ivan akan mempresentasikan atau menceritakan tentang materi hari ini
mengisi aplikasi pendataan SDGs desa tentang survei keluarga. Which ini akunnya Pusdatin malah keluar. Kita tunggu untuk kembali bergabung ke Ivan, karena memang acara ini sepenuhnya adalah miliknya Gus Ivan untuk untuk menyampaikan informasi-informasi kepada kerabat desa, kepada Pokja, relawan, kepada teman-teman pendamping lapangan desa yang luar biasa, pendamping desa, TA, tenaga-tenaga ahli di pendamping yang sangat luar biasa. Kita masih tunggu admin si Gus Ivan udah masuk lagi. Kita tunggu dulu. Kita akan fokus untuk memberikan ruang kepada Gus Ivan. Saya coba kita tunggu kehadiran Gus Ivan. Mungkin sambil nunggu bisa kita tayangkan dulu beberapa testimoni atau beberapa pernyataan dari para pihak yang mendukung keberadaan TV Desa. Silakan tim. Oke, terima kasih. Ini karena kebetulan aja tadi Gus Ivan lost contact, makanya kita tayangkan iklan layanan. Oke, kerabat desa, kita akan langsung mendengarkan langsung dari Gus Ivan penjelasan tema kali ini, kuliah. Saya sebut sebagai kuliah umum SDGs desa seputar survei keluarga. Jangan lupa kerabat desa untuk mengajak kerabat-kerabat yang lainnya bergabung, mengikuti di channel YouTube, dan jangan lupa untuk kerabat desa jangan belum subscribe, karena apapun subscribe untuk channel TV Desa adalah salah satu bentuk dukungan kerabat desa atas keberadaan TV Desa. Silakan Gus Ivan, waktu sepenuhnya untuk Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, para pendamping desa yang sangat banyak ini, kemudian ada para kepala desa, sekdes juga, ya, dan tentu saja Pokja, relawan pendataan desa, yang kalau kita lihat setiap hari selalu semangat untuk mengisi data-data desa ini. Ya. Jadi ini sedikit tambahan Gus Koco, bahwa untuk daily report pendamping yang antara lain isinya pendataan sudah diperbanyak lagi. Tadi sempat belum bisa diakses, sekarang sudah bisa. Dan dari situ nanti bisa langsung melihat, misalnya ini Pak Arfan, ya, dia kegiatannya apa, ya, dan kemudian ini adalah jam kerja bulan April ini, ya. Jadi nanti tidak ada lagi mengatakan ini pendamping sudah kerja keras, terus yang satu lagi mengatakan masa sih, kita akan punya buktinya mulai bulan April ini, ya. Dan ini terlihat juga, ini ada yang mengkritik pendamping kok isinya menyebarkan medsos. Nah, nanti bisa dijawab itu. Ini misalnya contohnya jam terbanyaknya untuk fasilitasi daripada untuk medsos, gitu, ya. Jadi kembali lagi semuanya berbasis data dan aplikasi, ya. Dan kita tidak lagi main subjektivitas gitu. Dan itu yang menarik juga sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Jadi semuanya self assessment. Tidak ada lagi penilaian dari atasan, tapi tergantung masing-masing pendamping. Sehingga lebih leluasa dan tanpa laporan, karena semuanya by system, jadi lebih bisa fokus untuk tindakan.
Untuk SDGs desa ini ada tambahan ini pagi ini. Sampai kita pagi ini, kalau kemarin 35.000 survei individu, pagi ini dari jam 0 sampai sekarang 40.000. Kemudian survei keluarga, ini hampir 15.000. Kemudian RT, data yang masuk hari ini 200 RT dan 39 desa. Kalau total semua se-Indonesia 2.700.000, kita yakin dengan angka seperti ini nanti malam saja sudah 3 juta warga yang masuk. Kemudian kalau survei keluarga ini, kalau sekarang 900, nanti malam sudah pasti tembus 1 juta. Masih panjang perjalanan, tapi tanda-tandanya menarik ini, karena ada laju yang semakin tinggi. Nah, saya kira itu hal yang penting, dan itu tentu saja seperti Gus Koco sampaikan, dan Gus Menteri selalu menyampaikan juga, persoalan data itu dari desa, oleh desa, dari desa yang datanya dikerjakan oleh desa, dan itu memang untuk desa sendiri. Kami perlu sampaikan, kami ulangi lagi, sekali lagi, bahwa data yang detail itu data yang dibutuhkan desa. Jadi kalau ada pengumpulan data yang tidak detail, sudah pasti bukan untuk desa. Dan kembali lagi, kalau desa tidak bisa mendownload, tidak bisa memiliki filenya gitu, tidak bisa mengakses lebih daripada yang lain, itu juga tanda-tanda bukan data milik desa. Makanya di dalam SDGs desa itu yang bisa download, bisa mengedit kalau sampai ada yang salah, itu adalah admin desa, bukan admin yang lain. Termasuk admin pusat juga tidak bisa. Jadi hanya super admin di Pusdatin dan admin desa. Super admin hanya untuk jaga-jaga kalau kemudian ada kebutuhan-kebutuhan legal. Sebetulnya seperti itu saja sih. Kemudian artinya harus disadari bahwa kebutuhan data detail itu bukan kebutuhan Kementerian Desa, tapi kebutuhan desa. Ya, benar. Yang kemudian Kementerian Desa itu memberikan fasilitas, dan itu adalah punya desa. Itu yang harus dipahami. Kira-kira gitu, Gus. Ya, benar Gus Koco. Dan penting juga kita melihat struktur struktur birokrasi gitu. Jadi kalau sudah ada surat bahwa pendataan berlangsung 1 Maret 31 Mei, itu berbagai isu hoax yang tadi pagi masih ada yang kirim ke kami juga gitu, atas nama kami katanya gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan surat ya. Kalau surat ya hoaxnya ya harus surat mestinya, bukan hoaxnya itu broadcast gitu. Jadi itu. Nah, mungkin yang menarik di pagi ini kita mengetahui tentang survei keluarga. Ini jenis data yang selama ini memang praktis tidak sempat dikumpulkan. Jadi untuk data keluarga itu satu sensus yang dijalankan itu selama ini adalah suatu sensus terhadap keluarga-keluarga sejahtera di dalam BKKBN. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa dijelaskan. Suatu sensus yang berbasis pada indeks, ya, termasuk indeks desa membangun, ya, indeks keluarga sejahtera, itu seringkali membatasi pertanyaan, ya, sehingga sulit digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kenapa desa pertanyaannya banyak? Itu memang selama ini kita ketahui banyak yang berpandangan yang namanya pemerintahan itu 31 bahkan lebih urusan itu ada di desa. Wujudnya di dalam data kemudian adalah bahwa data yang diambil itu kemudian beragam dan banyak gitu. Makanya di dalam SDGs desa itu merangkum semua kuesioner pertanyaan yang pernah masuk ke desa, sehingga nanti desa punya bargaining, ya, desa punya posisi tawar ketika berdebat data dengan pihak lain. Sebetulnya gitu. Jadi kita tahu kekuatan ke depan adalah kekuatan data. Dan salah satu cara
memberikan kekuatan kepada desa adalah mengajak desa mendata desanya sendiri, dan kemudian data itu ada di dalam desa itu sendiri. Kiranya sudut pandangnya seperti itu. Ini beberapa pertanyaan yang terbanyak terkait dengan survei keluarga. Yang pertama, ini kalau ada kakak yang berbeda ya, di dalam satu rumah, itu nanti nomor kakaknya sama atau berbeda. Ya. Jadi itu berkaitan dengan perbedaan konsep keluarga atau konsep rumah tangga. Ya. Jadi kalau BPS itu seringkali menggunakan konsep rumah tangga, seringkali. Ya. Termasuk untuk petani, maka menggunakan rumah tangga petani. Konsep rumah tangga itu merujuk pada orang-orang yang makan dari definisi di lapangan yang paling tepat untuk menyatakan keluarga. Ya, menyatakan keluarga. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya. Dengan rumah tangga, maka semua orang yang ada di satu wilayah itu akan didata. Ya. Jadi banyak pertanyaan, misalnya kalau di sini kebetulan ada anak yang karena dia sekolah, dia tinggal bersama pamannya sudah 6 bulan lebih. Maka kalau rumah tangga itu dihitung. Kalau keluarga, sebetulnya yang dilihat adalah yang ada pada kakak tersebut. Nah, kelemahan dari keluarga adalah kalau orang itu seperti tadi, keponakan yang tinggal itu, kalau dia tidak didata di desa itu, ya, didata di desa asalnya, mungkin datanya menjadi kurang valid gitu. Makanya di dalam SDG desa kita basisnya keluarga, tetapi orang-orang yang ada di desa tersebut ikut kita data. Nanti kelak di tahun ini juga akan ada super aplikasi Android dan iPhone yang disebut sistem informasi desa, yang di situ KK dan NIK gitu. Kecuali yang belum punya KK dan NIK, itu menjadi basis untuk melihat data di dalamnya. Jadi banyak yang menanyakan apa gunanya kita mendata kalau dia kakaknya di desa lain. Ya, gunanya yang pertama, kalau suatu ketika desa membutuhkan data rumah tangga, itu datanya ada. Yang kedua, nanti setelah super aplikasi sistem informasi desa itu selesai terbangun, maka keluarga bisa langsung mencek apa yang ada, ya. Meskipun dia di luar desa, di luar kabupaten, di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Gitu. Ya, jadi berbagai fasilitas bagi keluarga nanti akan bisa dirasakan bahkan yang berada sampai di luar kota. Jadi itu gunanya. Seperti ada yang mengatakan, ada gubernur mengatakan seluruh warga provinsi saya, meskipun dia ada di mana-mana, pasti kami akan bantu. Nah itu konsepnya pasti konsep keluarga, bukan konsep rumah tangga. Gitu, ya. Dan memang ada kelemahan yang lain, terutama untuk suku-suku terasing, ya, yang tidak memiliki kartu atau surat nikah. Ya. Kalau sekarang sudah boleh, tapi sebelum ini suku-suku yang dianggap terasing, yang mereka tidak ikut dalam perkawinan menurut negara, tapi perkawinan sukunya, itu seringkali di dalam KK itu kepala rumah tangganya selalu perempuan. Ini satu sudut pandang lama sebetulnya tentang evolusi keluarga, bahwa pada mulanya keluarga itu sifatnya promiskuitas. Ya, jadi kalau di dalam gua-gua di masa lalu gitu, orang tidak pernah tahu siapa ayahnya karena proses perkawinan yang pada waktu itu belum ada institusi resmi gitu. Tapi orang pasti tahu siapa ibunya. Jadi di dalam konsep itu ibu menjadi penting. Dan mula-mula memang menurut pandangan evolusi keluarga, mula-mula harta warisan itu dibagikan menurut jalur ibu. Alasannya sederhana, karena orang hanya mengetahui ibunya, belum tentu mengetahui bapaknya. Ya, kita mengenal sekarang istilah matrilineal, ya, bahwa pewarisan dilakukan menurut garis ibu gitu. Baru di masa-masa kemudian ketika laki-laki mulai bisa mengumpulkan harta gitu, dan sebaliknya
membuat berbagai aturan supaya perempuan hanya menikah dengan satu laki-laki, ya. Laki-laki boleh menikah banyak perempuan, maka ada konsep keluarga yang lebih luas seperti itu. Tapi intinya SDG desa menggunakan konsep keluarga, namun seluruh warga yang ada di desa itu, ya, itu ikut didata. Karena untuk kebutuhan pelayanan kepada warga. Sebetulnya tujuan utama pendataan desa ini adalah untuk kesejahteraan warga. Cara untuk mencapai itu adalah memberikan pelayanan yang paling maksimal kepada warga yang ada di desa. Siapapun warga itu. Contohnya, tahun lalu BLT dana desa untuk warga yang ada di desa itu, padahal dia bukan orang desa itu, tapi dia memang membutuhkan, maka BLT desa boleh diberikan. Jadi memang menurut Gus Menteri, ini pokoknya adalah kemanusiaan. Jadi siapapun yang ada di desa kita, itu manusia juga. Jadi kita harus menggunakannya, harus melayaninya secara manusiawi. Salah satu kekurangan yang lain dalam konsep keluarga adalah bagaimana jika gelandangan. Bagaimana jika para pengemis yang dia biasa ada di desa itu, tidur di desa itu, meskipun mencari nafkahnya, mengemisnya, itu sampai kemana-mana. Tapi setelah sore, kemudian kembali ke desa itu. Gelandangan kembali ke desa itu. Itu ikut dihitung juga. Kita tahu itu kelemahan konsep keluarga. Makanya di dalam SDG desa itu tetap dihitung, tetap ditanyai. Kemudian pertanyaan kedua adalah jika sudah cerai, ya, tapi kakaknya kok masih belum pisah, maka kakak mana yang dipakai? Ini sebagaimana seluruh kaidah dari pengambilan data, yang diambil adalah data real di lapangan. Jadi pada saat wawancara dengan keluarga, ya, dengan siapapun itu, dia menggunakan secara resmi kakak yang mana, itu yang ditulis. Nanti tahun depan ketika updating data, mungkin kakaknya nomornya menjadi beda. Tapi pada tahun ini ketika nanti dibutuhkan untuk basis kakak, maka tetap menggunakan kakak yang sama. Jadi pada waktu mengambil data lapangan, kakak itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi pendataan desa. Jika orang tua sudah meninggal, kemudian siapa keluarganya? Karena di dalam kakak disebut ayahnya, tapi ayahnya sudah meninggal. Berarti kita real di lapangan, di keluarga itu yang kemudian dianggap sebagai kepala keluarga, yang menopang keluarga itu siapa? Apakah mungkin istrinya, ibunya? Sehingga kita kenal dengan istilah PK, perempuan kepala keluarga. Yang sebagian itu muncul karena ditinggal atau dicerai mati, ya, ditinggal oleh suaminya. Ya. Jadi seperti itu. Atau jika keluarga itu menyatakan bahwa sekarang yang menjadi penopang keluarga itu adalah anak tertua, maka anak tertua itulah yang menjadi kepala keluarga. Kemudian ada pertanyaan di bagian awal, apa beda antara rumah bebas sewa dan dipinjami? Ini kerabat desa perlu kami sampaikan bahwa tidak hanya ilmu, ya, tetapi pertanyaan kuesioner itu juga mengalami perkembangan. Jadi ada pertanyaan tentang desa misalnya, ya. Dulu itu pertanyaannya tentang internet desa. Itu tadinya cuma ada dan tidak. Kemudian berkembang lebih detail, internet desa itu sinyalnya kuat atau lemah, gitu. Kemudian sekarang berkembang lagi, internet desa itu sinyalnya 4G, 3G, 2G, atau GSM, atau tidak ada sinyal. Nah, hal ini juga berlaku di pertanyaan tentang rumah bebas sewa. Pada awalnya pertanyaannya itu adalah rumah bebas sewa. Jadi kalau kita merujuk kepada kuesioner katakanlah 3-5 tahun yang lalu, maka bebas sewa itu mencakup juga dipinjami. Jadi makanya di sini kalau masih ada kesulitan membedakan, dan beberapa dari Pokja relawan pendataan desa itu sudah punya pengalaman dengan pendataan dari BPS. Hal yang bagus itu karena sangat menunjang kinerja Pokja. Nah di sini perkembangan lebih lanjut, bebas sewa itu kalau tidak ada hubungan kekeluargaan, sementara dipinjami itu
kalau masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi ini hanya persoalan seperti itu. Kalau terlanjur menyamakan, ya tidak apa-apa, karena memang semula pertanyaan ini itu semula satu. Ya. Jawaban bebas sewa dan dipinjami itu sama semula. Ya. Baru di akhir-akhir ini saja ada pendetilan. Kemudian berapa luas rumah untuk keluarga yang dipinjami atau bebas sewa? Atau katakanlah misalnya satu rumah besar gitu. Kemudian bagaimana kita menghitung luasnya? Pada konsep rumah tangga, ya, itu seringkali disebut bahwa yang pinjam itu tidak punya luasan rumah. Jadi luasan rumahnya itu satu rumah tangga dibagi semuanya. Karena kita basisnya keluarga, ya, maka kita akan gunakan yang real di lapangan. Mungkin pemilik rumahnya itu mencakup hampir semuanya. Gitu. Tapi kemudian yang sewa atau dipinjami itu perlu dihitung sebetulnya dia menggunakan berapa luasan rumah yang dia gunakan. Seperti itu sebetulnya konsepnya seperti itu. Kenapa demikian? Pada dasarnya nanti ada hitungan untuk merujuk kepada satu rumah itu dianggap kumuh atau tidak. Ya. Di dalam DTKS itu ada 9 kriteria dari 14 kriteria terpenuhi. Itu antara lain adalah luas dari rumah dibagi jumlah orang yang tinggal. Jadi di situ akan terlihat berapa luas rumah per kapita. Nanti tentu saja dalam perhitungan ini akan menjadi jelas satu rumah diisi berapa keluarga dan berapa anggotanya, dan di situ luas rumah awal akan dibagi dengan luas rumah itu. Tetapi kita juga perlu mendapatkan data. Kalau orang sewa pun dia masih bisa menggunakan itu. Jadi ada tambahan data informasi yang menarik bahwa orang rumah pun ya bisa yang sewa pun bisa menggunakan itu, sehingga paham bahwa rumah itu atau luas itu ada batas minimal ya 42 meter persegi per orang begitu. Itu bisa 8 meter persegi per kapita itu bisa terpenuhi ya. Seperti itu. Ini sebetulnya seperti biasa kemarin survei desa itu lebih sedikit pertanyaannya dari survei rukun tetangga untuk aspek kewilayahan. Sedangkan di sini survei keluarga untuk aspek kewargaan itu juga pertanyaannya jauh lebih sedikit daripada pertanyaan besok pagi tentang survei warga atau individu. Jadi kita lihat yang pertama, kami ulangi kembali untuk setting ya. Jika diperlukan, sebaiknya jangan mengubah setting. Ya. Jika kerabat desa, Pokja ingin mengubah setting, kami sarankan jangan dilakukan, tapi minta kepada pendamping lokal desa, pendamping desa di kecamatan, TA kabupaten untuk memperbaiki setting kalau salah. Ya. Jadi misalnya kemarin ada kasus misalnya, saya Pokja di Wonosobo, ya, kemudian settingnya itu kemudian menulis nama kecamatan, kemudian desa, dan kecamatannya ditulis ulang. Ya. Ada salah ketik satu saja, ya, double N. Ya. Dan kemudian ketika sudah mengupload data, itu mengatakan datanya kok masih kosong padahal kami sudah upload. Nah, karena screenshotnya dikirim kepada kami, kemudian kami mencek persoalannya sebetulnya karena ketika mengisi setting itu, kemudian menambahkan kecamatan, ada lagi yang menambahkan desa, itu pada waktu menambah itu salah ketik. Gitu. Ya. Jadi kami usulkan kalau memang ada kesalahan itu hanya soal kesalahan entry di dalam memasukkan user, sebetulnya hanya itu. Kemudian nomor RT dan RW, seperti kami sampaikan kemarin, jika hanya ada dusun A, B, C begitu namanya, kemudian masing-masing dusun ada RW yang sama, bagaimana kalau kita sebut, misalnya dusun 1, ya, kemudian dia ada RW 1, maka 101. Gitu. Kemudian nanti kalau dusun 2 ada RW 1, maka 201. Jadi memudahkan juga bagi desa untuk mencek, oh ini maksudnya adalah dusun 2
RW 1 gitu dan seterusnya ya. Kemudian ada pertanyaan di atas adalah nomor KK ya. Bagaimana jika belum ada KK ya, belum ada KK? Sebaiknya diberi nomor dengan nomor yang berbeda, misalnya dikasih nomor 1 gitu. Kemudian nanti ada yang belum punya KK dikasih nomor 2 gitu. Tujuannya adalah nanti jika ada program untuk penambahan KK untuk mempercepat kartu keluarga, maka warga yang punya kode KK tidak 16 digit ya, atau yang 16 digitnya itu semuanya 9 ya, maka itu menjadi bagian dari sasaran atau pemanfaat program percepatan kartu keluarga. Seperti itu. Kemudian di sini yang mengisi adalah kepala keluarga. Namanya adalah nama kepala keluarga. Kemudian ini adalah alamat keluarga tersebut, alamat rumahnya. Kemudian nomor HP dari kepala keluarga ya. Kita ketahui pada saat ini nomor HP kepala keluarga itu penting karena kalau butuh dadakan itu desa, pemerintah desa, RW maupun RT bisa langsung menghubungi kepala keluarga gitu. Jadi sangat penting untuk mencatatkan nomor HP. Sebagai perbandingan, kira-kira 10 tahun yang lalu ketika melakukan pendataan desa itu tidak pernah ditanyakan nomor HP. Pada saat itu HP masih jarang gitu. Satu-satunya di dunia hampir 15 tahun yang lalu yang ada pendataan nomor HP di level desa di negara dunia ketiga itu adalah India mula-mula ya. Kemudian sekarang bagi kita nomor HP ini menjadi penting karena ini cara yang paling mudah untuk mencek kepada keluarga. Nanti juga sama ya di tingkat pusat untuk mencek apakah keluarga ini mendapatkan BLT dana desa misalnya gitu. Maka bisa langsung menghubungi nomor HP kepala keluarga. Kemudian nomor telepon kabel. Ini jika ada itu perlu disampaikan. Seperti kemarin kami sampaikan, sejak tahun 70-an untuk menentukan perkotaan urban dengan perdesaan rural gitu. Itu antara lain adalah berapa nomor telepon kabel yang dilanggan oleh warga desa, keluarga di desa. Jadi kalau lebih dari 2,5% itu dianggap perkotaan. Kalau kurang dari 2,5% maka masuk wilayah perdesaan. Jadi ini nomor telepon kabel ini ada yang menyatakan kan ini sudah nggak relevan Pak, semua sudah menggunakan HP. Iya, banyak seperti itu. Tapi ini adalah salah satu pertanyaan yang sudah ada sejak tahun 70-an. Seperti kemarin ada pub dan karaoke untuk level desa. Untuk level keluarga ini adalah berapa nomor telepon kabel. Kemudian NIK kepala keluarga, ini NIK-nya untuk kepala keluarga. Kemudian tempat tinggal yang dimiliki, ini yang tadi pertanyaan yang banyak. Apakah itu milik sendiri? Ataukah di situ ada kontrak atau sewa? Kemudian bebas sewa, karena ini dipinjami tapi tidak ada urusan kerabat gitu. Kemudian dipinjami karena ada ikatan kerabat. Apakah itu rumah dinas atau jenis yang lain jika ada? Kemudian status lahannya, kalau tadi itu rumahnya, bangunannya, kemudian lahannya, karena di desa-desa yang semula ya, desa-desa tradisional itu kadang-kadang rumah dibangun dengan lahan milik orang lain. Maka di situ ditanyakan status lahannya itu milik sendiri, ataukah milik orang lain, atau dibangun di atas tanah negara, ya. Atau dengan status lahan lainnya. Ya. Jadi kalau tidak mengetahui status lahannya menjadi di status lahan lainnya. Kemudian ditanyakan luas lantainya. Tadi kami sampaikan bahwa luas lantai itu penting untuk melihat apakah Indonesia nanti, ini salah satu pertanyaan yang akan tersambung ke SDGs global. Apakah hak asasi dari warga desa di Indonesia mengenai tempat tinggal itu sudah terpenuhi? Akan dilihat dari luas lantai dan kemudian luas tanah. Ya. Setelah itu tentang jenis lantai tempat tinggal yang terluas. Ya. Jadi
Kalau lantainya ada yang tanah, tapi juga ada yang menggunakan bambu, dilihat yang terluasnya saja. Nah, di sini apakah menggunakan granit atau marmer, ini jenis keramik tertentu, ya. Kemudian jenis keramik sendiri, kemudian pakai semacam vinil atau parket, itu yang seperti kayu-kayuan ditempelkan di atas lantai gitu, mungkin di atas keramik, atau menggunakan permadani, ya, permadani tikar seperti itu. Apakah menggunakan ubin atau teraso, ya? Ini bedanya dengan keramik. Kita masih ingat kalau teraso itu warnanya biasanya abu-abu, kadang merah, kadang kuning. Yang kalau awalnya itu selalu kesat gitu, ya, kasar gitu, harus dipel berkali-kali supaya jadi licin. Sementara keramik sudah licin. Kayu atau papan kualitas tinggi, ya, misalnya kayu hitam itu pasti kualitas tinggi gitu. Semen atau bata merah, ya, jadi hanya di semen. Kemudian menggunakan bambu, kemudian atau menggunakan kayu kualitas rendah gitu, atau menggunakan hal lainnya. Ya. Ini nanti ada poin-poin yang akan menjadi indikasi utama untuk apakah keluarga ini tergolong keluarga yang miskin atau tidak, terutama berkaitan dengan kalau sekarang kita kenal sebagai DTKS. Kemudian setelah itu adalah pertanyaan dinding terluas, ya, dinding terluas. Jadi apakah dinding rumahnya itu semen atau beton atau kayu berkualitas tinggi, ya. Jadi semen, beton atau kayu. Yang kedua adalah kayu atau bambu, ya. Ini tentu saja ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami maksudnya, ya. Bahwa yang kalau semen, kayu berkualitas tinggi itu artinya ini untuk menunjukkan sudah tidak kumuh lagi, ya. Kemudian kayu berkualitas rendah dan bambu untuk menunjukkan bahwa kualitas dari rumahnya itu rendah. Nah, ada yang bertanya, ini villa-villa itu bahkan isinya bambu dan kayu semua. Tentunya di situ bambunya itu bambu yang memang dibuat artistik kualitas tinggi gitu. Jadi tidak masuk di dalam bambu yang di sini, ya. Tapi masuk di dalam kayu yang di atas. Gitu. Jadi seperti biasa selalu ada kelemahan termasuk di dalam apa namanya ini istilahnya wording, ya, di dalam kalimat kuesionernya itu. Tapi kita harus sama-sama menyadari maksud utamanya. Gitu. Kemudian jendela. Jadi kita tahu bahwa rumah kumuh itu jendelanya mestinya tidak ada. Atau kalaupun ada tidak berfungsi. Jadi karena khawatir misalnya daun jendelanya jatuh, akhirnya jendelanya itu dipaku mati. Gitu. Akhirnya artinya itu bukan jendela yang berfungsi untuk aliran udara gitu, tapi itu jendela yang tidak berfungsi. Kemudian setelah itu adalah atapnya. Atap dari rumah itu sendiri. Jadi atapnya itu apakah dari genteng, ya, atau dari kayu dan jerami dan lainnya. Ya. Kita ketahui bahwa maksudnya adalah kalau genteng itu lebih berkualitas daripada jerami. Nah ini tentu saja, ya, di beberapa daerah tertentu justru jerami itu bisa menjadi konsep bahwa ini lebih artistik dan kemudian jadi lebih mahal. Nah itu kalau seperti itu maka perlu disampaikan supaya nanti tidak sampai kita salah untuk menganalisisnya. Ya. Kemudian penerangan rumah. Ya. Penerangan rumahnya apakah dia listrik PLN, artinya listrik negara, listrik yang tidak dari negara, misalnya ada PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, ya. Misalnya ada pembangkit listrik diesel di desa, itu disebut listrik non PLN. Kemudian lampu minyak atau lilin, kemudian sumber penerangan lain kalau ada ini, ya. Jadi jenisnya macam-macam, atau tidak ada penerangan di rumah sama sekali. Ini penting karena konsep dari desa berlistrik menurut Kementerian Desa, ya, yang disampaikan oleh Gus Menteri di beberapa kesempatan, itu tidak lagi melihat hanya asal ada satu keluarga
berlistrik maka desa itu dianggap berlistrik. Tidak seperti itu. Yang dilihat adalah level keluarga. Jadi yang dimaksud dengan desa berlistrik ya harus seluruh keluarga di desa itu bisa mengakses listrik. Makanya di sini data mengenai listrik itu kemudian masuk ke dalam data keluarga, bukan data di level desa. Kemudian energi untuk memasak. Jadi untuk memasak apakah menggunakan gas, apapun jenis gasnya itu, ataukah menggunakan minyak tanah atau batu bara gitu, ataukah menggunakan kayu bakar. Jadi di sini ingin dilihat supaya apakah ada layanan untuk memasak yang bisa konsisten. Halo. Halo, Gus Ivan. Audionya nggak keluar. Halo, Gus Ivan. Sepertinya ada masalah dengan sinyalnya. Kita tunggu nanti kembali lagi nanti Gus Ivan. Beberapa sekaligus saya mengingatkan kerabat desa, teman-teman pendamping desa yang menghendaki e-sertifikat, silakan mengisi absensi. Jangan lupa, jangan terlambat. Kita akan tutup absensi nanti paling lambat 30 menit selesai acara. Dan mohon maaf memang kami tidak melayani pembuatan e-sertifikat setelah absensi tutup. Artinya daftar yang kita pakai untuk membuat e-sertifikat adalah berdasarkan absensi yang masuk. Dan nanti kita akan share untuk kemudian data e-sertifikat yang ada. Materi seperti beberapa ditanyakan tentang mendapatkan materi, caranya seperti apa dan seterusnya. Di TV Desa punya akun di SlideShare, TV Desa Center. Itu semua materinya ada di sana. Jadi untuk hari pertama, hari kedua sudah kita share di sana, bisa di-download di TV Desa Center di SlideShare. Kerabat desa bisa melakukan bisa following, mengikuti akun kita supaya bisa mendapatkan update. Jadi data-data yang ada, materi-materi presentasi dari semua acara yang ada di TV Desa itu biasa kita upload di channel SlideShare kita. Ini Gus Ivan sudah bergabung lagi, silakan Gus. Ya, mohon maaf ini ternyata karena internetnya tadi malam mati, jadi menggunakan HP dan setiap kali ada yang menelpon itu pasti putus. Putus gitu. Jadi mohon maaf ini untuk yang sedang menelpon terpaksa kita putus dulu supaya ini jalan. Silakan. Ya, tadi fasilitas pembuangan sampah ya. Jadi desa punya kreativitas sendiri, tapi intinya sampah itu memang harus dikelola. Karena kalau tidak dikelola, nanti ketika desa semakin maju, ada masalah baru yaitu pencemaran. Artinya tidak berkelanjutan itu pembangunan desanya. Nah kemudian fasilitas MCK, mandi, cuci, kakus ini ada yang sudah membuat MCK sendiri, keluarga. Ada yang MCK-nya bersama-sama dengan tetangga, itu yang kita sebut sebagai berkelompok. Kemudian ada yang MCK-nya masih MCK umum, MCK umum. Ini sudah mulai agak jarang meskipun masih ada, tapi ada hal yang penting bahwa di sini adalah apakah keluarga menggunakan itu. Jadi selama ini pertanyaan tentang MCK itu
lebih banyak pertanyaan fasilitas MCK ada di desa. Tapi sekarang kita bisa mengetahui apakah keluarga itu sendiri menggunakan atau tidak. Kemudian sumber air mandi. Jadi sumber air mandinya apakah dari perpipaan, ya. Kemudian ledeng yang terbayar atau perpipaan yang tidak rutin gitu. Kemudian mata air atau sumur, sungai, danau dan embung, kemudian tada air hujan. Ya. Jadi ada level yang meningkat di dalam proses pembangunan air ini, layanan air. Kalau dulu kalau sudah sumur ya itu sudah oke gitu, sudah bagus gitu. Ya. Tapi sekarang bentuknya harus perpipaan. Kenapa perpipaan? Karena perpipaan itu memastikan, menjamin setiap keluarga di desa itu mendapatkan air untuk mandi. Jadi ujungnya tetap sama, yaitu bahwa setiap warga desa mendapatkan layanan air bersih. Kemudian berikutnya adalah mengenai air untuk mandi sudah, kemudian fasilitas buang air besar ini sama ya. Apakah dia sendiri atau umum atau bersama-sama gitu. Kemudian pembuangan air limbah ya. Air limbah ini penting seperti biasa karena memang ini persiapan sebagai keberlanjutan menuju kepada permukiman desa yang nyaman gitu. Jadi ada pengolahan air limbah jika ada ya kan. Atau langsung disalurkan ke sawah, sungai, kolam, drainase atau laut ya. Kita tahu sama-sama bahwa ini bukan hal yang bagus karena nanti menimbulkan pencemaran air. Yang paling bagus tentu saja ada tangki untuk diisi limbah-limbah dari keluarga. Bisa saja misalnya desa itu kalau ada kebun di belakang, maka seluruh limbah diarahkan ke tanah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah rumah yang ditempati itu berada di bawah saluran listrik tegangan tinggi ya. Jadi dijawab tidak atau tidak gitu ya. Jadi ini untuk memberikan layanan karena di bawah SUTET itu tentu saja memiliki risiko-risiko tersendiri gitu. Terutama jika sampai ada masalah di SUTET tersebut. Berikutnya adalah apakah rumah ada di bantaran sungai. Ya sekarang kita mengetahui bahwa bantaran sungai ini kalau di kota ya tentu saja menghasilkan banjir gitu. Kalau di desa ini bisa juga terjadi banjir bandang dan ini sering mulai banyak muncul gitu kasus-kasusnya yang dilaporkan di Kementerian Desa mengenai banjir bandang. Maka perlu bagi desa untuk mengetahui berapa rumah yang ada di bantaran sungai sehingga nanti pada waktu mitigasi bencana lebih mudah. Apakah rumahnya ada di lereng ya atau di lereng bukit, geni langit misalnya seperti itu perlu untuk mengetahui. Jadi kita ketahui kemarin ada pertanyaan serupa di level desa. Sekarang bertanya ke keluarga, tujuannya tentu saja untuk bisa mencek lebih detail lagi data tersebut. Kemudian setelah itu adalah secara keseluruhan. Keluarga ditanya, kepala keluarga ditanya, apakah secara subjektif merasakan rumahnya itu rumah kumuh atau tidak. Jadi ada indikator objektif yang di depan tadi, dan di sini adalah indikator subjektif. Nah, apa pentingnya mengetahui rumah kumuh ini? Kita ketahui paling tidak 12 indikator dari 14 indikator DTKS. Itu sebetulnya adalah rumah kumuh ya, atau rumah tidak layak huni. Dan akibatnya apa? Konsekuensinya kalau desa ingin menghilangkan keluarga miskin dalam versi DTKS, maka program yang paling cocok itu adalah
program bedah rumah. Karena itu nanti akan langsung terlihat bahwa keluarganya sudah lepas dari kemiskinan. Ini konsep kemiskinan aset. Nah, di pihak lain tentu saja perlu ditambah dengan program-program ekonomi, karena itu adalah konsep kemiskinan dari BPS. Makanya di dalam pertanyaan individu itu ada pertanyaan terutama tentang ekonomi. Artinya data-data ini akan membantu desa kalau punya program penanggulangan kemiskinan, maka bisa langsung menggunakan untuk penanggulangan kemiskinan aset dari DTKS atau penanggulangan kemiskinan ekonomi dari BPS. Kemudian akses terhadap pendidikan. Jadi fasilitasnya PAUD, kemudian TK, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, dan pendidikan keagamaan lain. Ini pertanyaannya ke sana. Tiap jenis fasilitas itu ditanyakan jarak tempuhnya, jarak tempuh dari rumah keluarga itu ke fasilitas tersebut. Kemudian waktu tempuh, ya. Mohon maaf ini ada kesalahan pertanyaan, tapi jawabannya adalah waktu tempuh, berapa jam ke sana. Ya. Banyak yang protes kenapa jam, kenapa tidak menit gitu. Ya, hitungannya karena memang kalau kurang dari 1 jam sebetulnya tidak masalah gitu ya. Kemudian setelah itu adalah pertanyaan kualitatif. Apakah dengan jarak dan waktu tempuh tersebut bagi keluarga itu dianggap mudah atau sulit? Seperti biasa ini gunanya untuk pelayanan warga. Kalau jaraknya jauh tapi bagi warga itu mudah ya. Kita yakin itu soal pelayanan. Misalnya kemarin ada contoh Desa Tembok di Bali, di Buleleng, yang memiliki fasilitas antar jemput dengan bis sekolah desa, ya, itu membuat kemudahannya menjadi mudah, meskipun jaraknya sampai 40 km ke SMA. Ya. Kemudian akses kesehatan, ini mencakup rumah sakit, kemudian rumah sakit bersalin, poliklinik, ya, puskesmas, termasuk puskesmas pembantu, ya, kemudian poskesdes, posyandu. Kalau poskesdes lazimnya di desa, posyandu lazim sampai ke RT, meskipun sebagian di RW, apotek dan toko obat. Kita tahu bahwa kemarin toko obat itu warga desa ketika sakit. Nah, di tiap fasilitas kesehatan itu sama, ditanya jarak tempuh, waktu tempuh, dan kemudian pertanyaan subjektif, mudah atau sulit. Kemudian tenaga kesehatan. Di sini dari dokter spesialis, kalau dibutuhkan, kemudian dokter umum, kemudian bidan, tenaga kesehatan, lalu dukun. Ini maksudnya tentu saja dukun beranak, begitu. Ya. Jadi masing-masing juga ditanyakan jarak tempuh, waktu tempuh, dan kemudahan. Bagaimana jika warga desa itu tidak pernah ada yang tidak memahami dokter spesialis itu? Ya kalau tidak memahami ya tidak usah diisi. Tapi kalau dia tahu tentang dokter spesialis maka perlu diisi. Ini juga penting pendataan bahwa warga belum pernah mendapatkan awareness, tahu saja tentang dokter spesialis itu tidak tahu gitu, apalagi mendapatkan layanan dari dokter spesialis. Dan ini nanti juga akan menentukan layanan kesehatan ke desa yang paling efektif apa? Apakah harus level dokter atau level bidan, tenaga kesehatan, atau level yang lain. Kemudian akses ke sarana prasarana. Ini yang pertama, akses keluarga itu dari rumah itu ke lokasi pekerjaan yang utama. Mengapa disebut lokasi pekerjaan utama? Karena nanti di bagian survei individu atau warga itu nanti akan ada berbagai pekerjaan yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh warga desa. Kita tahu bahwa warga desa itu tidak hanya punya satu pekerjaan, tapi seringkali banyak, dan kita perlu mengetahui itu. Di masa lalu hanya dibutuhkan untuk level supradesa pekerjaan utama, tapi sekarang
desa pasti membutuhkan berbagai pekerjaan yang dialami warga desa. Dalam beberapa teori, semakin warga desa itu miskin, ya, itu pekerjaannya semakin banyak. Karena dia pekerjaannya yang penting bisa bekerja macam-macam begitu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi survei terbaru menunjukkan bahwa warga desa yang kaya itu ternyata juga ketika dia menginvestasikan kekayaannya ke banyak usaha, maka pekerjaannya juga jadi banyak. Jadi ada beberapa indikasi baru yang ada di desa. Kemudian di masing-masing lokasi ini, lokasi pekerjaan, lokasi lahan pertanian, ini khusus lahan pertanian, sekolah, berobat yang sering digunakan dalam setahun terakhir, beribadah terutama mingguan, ya, sholat Jumat atau ibadah minggu di gereja, dan rekreasi, ya, itu ditanyakan menggunakan transportasi apa kalau mau ke sana, menggunakan transportasi apa kalau mau ke sana, dan apakah menggunakan transportasi umum atau tidak. Kemarin kita sudah melihat dari pendataan rukun tetangga, kalau sampai ada transportasi umum masuk ke RT tersebut, ya, maka kita bisa menduga bahwa RT itu sudah semakin maju. Maka di sini ada pertanyaan, kalau kemarin adalah layanan prasarana, kemudian di sini adalah apa yang manfaatkan. Kalau istilah di dalam program, yang kemarin itu, yang wilayah itu, isinya adalah input program. Kemudian yang warga, yaitu survei keluarga dan survei individu, yang kita peroleh adalah data outcome atau pemanfaatan. Jadi di sini adalah apakah transportasi umum itu digunakan oleh keluarga tersebut ataukah tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, setelah itu waktu tempuhnya sekali jalan, bukan PP, bukan pulang pergi, waktu tempuh sekali jalan berapa, dan biaya yang dikeluarkan sekali jalan itu berapa. Dari situ kemudian terakhir adalah pertanyaan kualitatif, apakah dianggap mudah atau sulit untuk mencapai berbagai lokasi tersebut. Kemudian yang bagian akhir, di sini adalah pertanyaan lain-lain. Yang pertama, apakah berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada saat pengambilan data. Dan kita mengetahui kalau Pokja Relawan Pendataan Desa mendata pada minggu-minggu ini, maka kemungkinan penggunaan transportasi umum akan tinggi, terutama di wilayah barat, karena menjelang Idul Fitri. Sementara nanti di wilayah timur menjelang Natal, maka jumlah pengguna transportasi umum mungkin meningkat. Kemudian ditanyakan transportasi umum bulan sebelumnya. Jadi kalau sekarang bulan April, maka yang pertanyaan sebelumnya itu adalah pertanyaan di bulan Maret. Kemudian berapa pada bulan sebelumnya? Sebelum Maret berarti bulan Februari. Kemudian pemanfaatan program pemerintah. Ini jawabannya hanya ya dan tidak bagi keluarga. Artinya apa? Artinya kita akan mencek nanti, mendapatkan data tentang keluarga itu. Nah, ini perlu juga kami sampaikan bahwa survei atau sensus sebetulnya yang kita laksanakan sebagai sensus SDGs desa ini, itu menggunakan basis atau paradigma sudut pandang sensus partisipatoris. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Ya, kekurangannya bagi orang yang berpandangan berbeda, maka itu dianggap bahwa sensus partisipatoris datanya itu bisa berbeda-beda karena tergantung kepada masyarakatnya. Tapi kelebihannya yaitu datanya pasti valid karena yang mengambil data adalah masyarakatnya sendiri. Nah, dalam hal ini ketika mendata tentang penerima program, ini memang pengakuan dari kepala keluarga. Tetapi jika ada data yang lebih benar, misalnya RT-nya mengetahui, oh dia menerima BLT,
tapi kepala keluarga mengatakan saya kok tidak menerima gitu ya. Maka pendata bisa memastikan mana data yang benar dan itu yang dituliskan. Jadi misalnya yang benar keluarga itu menerima BLT, tapi mereka mengatakan tidak, maka di dalam BLT ini tetap diklik ya. Jadi itulah kelebihan dari survei partisipatoris. Jadi karena yang mengambil data adalah tetangganya sendiri, maka dia bisa mengetahui seperti itu. PKH, ya. Misalnya PKH, RT mengatakan, ketua RT mengatakan dia menerima, ya. Tapi keluarga itu mengatakan saya nggak menerima PKH. Tetangga sekitarnya mengetahui pasti bahwa keluarga itu memang tidak menerima PKH, maka pendata boleh di situ memutuskan oh berarti memang tidak. Jadi inilah kelebihan dari survei partisipatoris. Validitas datanya tinggi, kesahihan atau kebenaran datanya lebih tinggi. Jadi di sini program pemerintah yang terbaru terutama berkaitan dengan jaminan sosial, BLT dana desa, yang dimaksud BLT itu BLT dana desa, PKH, BST, bantuan sosial tunai, bantuan presiden, bantuan untuk UMKM, ya, bantuan untuk pendidikan anak, kemudian program-program lainnya. Dan terakhir, pertanyaan terakhir di dalam keluarga ini, itu pertanyaan yang sifatnya umum, ya. Jadi karena sifatnya umum maka ditanyakan 1 bulan terakhir. Kenapa 1 bulan terakhir? Karena ini adalah pertanyaan yang sifatnya itu sangat luas sehingga harus menggunakan periode waktu yang sangat singkat, ya. Sebulan terakhir. Jadi sebulan terakhir itu berapa pengeluaran keluarga? Bapak Ibu sekalian, Pokja relawan pendataan desa bisa merincinya seperti ini. Misalnya untuk makanan, ya, untuk makanan coba pengeluarannya berapa sebulan terakhir? Untuk makanan pokok, makanan tambahan, kopi, untuk rokok, untuk daging dan sebagainya. Itu dikeluarkan berapa rupiah? Kemudian yang kedua, untuk yang bukan makanan, yang bukan makanan, mungkin membeli baju, memperbaiki rumah, untuk bensin, untuk listrik, semua yang bukan makanan. Supaya memberikan gambaran kepada keluarga apa yang dimaksud pengeluaran 1 bulan terakhir. Jadi untuk makanan seperti itu, untuk yang non makanan seperti itu, kemudian dijumlahkan menjadi berapa rupiah pengeluaran satu keluarga itu sebulan terakhir. Apa pentingnya ini? Sebetulnya BPS ketika mengatakan kemiskinan desa 12,9% misalnya, itu dia merujuk kepada pengeluaran keluarga. Nah, perlu kami sampaikan, pengeluaran keluarga itu bisa berbeda dari pendapatan keluarga. Lazimnya, keluarga miskin itu pengeluarannya dan pendapatannya akan sama. Karena tidak ada aspek menabung. Tapi keluarga kaya di desa, mungkin pengeluarannya lebih sedikit daripada pendapatan. Karena dia masih ada hal-hal yang bisa ditabung. Jadi, dan itulah sebabnya konsep pengeluaran itu oleh BPS digunakan untuk mendeteksi kemiskinan, bukan kekayaan. Karena kalau kekayaan nanti seakan-akan kekayaan orang Indonesia rendah. Karena soal menabungnya tidak dihitung bagi keluarga kaya. Saya kira seperti itu, Gus Koco. Ya. Oke, terima kasih. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini karena waktunya memungkinkan kita coba share dari beberapa yang masuk. Ini ada tadi Pak Ivan untuk kakak yang menumpang. Luas tanah, luas tempat tinggal, dihitung caranya seperti apa. Ini akan berpengaruh dengan DTKS atau tidak. Moga silakan. Nanti saya pilih-pilihkan pertanyaannya. Silakan Gus. Siap. Ya itu akan berpengaruh ke DTKS memang. Karena nanti pengaruhnya seperti ini. Karena
asumsinya bahwa kalau nanti dibagi per kapita itu kurang dari 8 meter persegi, nanti dia akan bisa masuk bagian keluarga miskin. Artinya akan masuk di TKS. Tapi kalau kemudian di atas 8 meter persegi per orang nanti, itu tidak akan masuk di TKS. Tapi artinya tidak dihitung nol ya? Tidak dihitung nol. Ya. Cuma begini. Tinggal semua dengan pemilik atau diisikan nol. Artinya berarti luas tempat tinggalnya, taruh kata nih satu rumah dengan 2 KK. Itu berarti terhitungnya gimana? Luas tanah. Iya. Jadi yang pertama perlu kita bedakan antara mendata desa dengan nanti mengolah datanya. Ya. Dalam pengolahan itu satu rumah itu akan diolah sebagai satu, gitu. Sehingga nanti apa namanya luas tanahnya dan luas rumahnya nanti dibagi terhadap berapapun anggota keluarga yang ada di rumah tersebut, termasuk tadi yang menumpang. Ya. Tapi penting kita untuk mengetahui data bahwa bahkan orang yang menumpang pun sebetulnya dia punya hak, ya, atau dia memanfaatkan hak untuk rumah dan tanahnya. Ya. Nggak mungkin orang yang menumpang kemudian realnya nol, kan nggak mungkin. Jadi itulah sebabnya ketika pendataan itu kita mendata yang real, kemudian nanti pengolahan itu dari sistem informasi nanti langsung digabung begitu, langsung digabung mana yang dia di satu rumah. Artinya yang numpang atau menggunakan tempat tanpa sewa dan seterusnya, yang tadi istilahnya intinya kan dia ada di situ. Nah itu luasan lantainya diisi atau tidak? Diisi. Diisi yang dia gunakan. Ya. Kemarin ada pertanyaan dari Bu Feti di Sumatera Barat. Bagaimana itu? Karena kalau di BPS ditulis 0. Itu benar karena konsepnya adalah mendata rumah tangga. Sementara SDG desa itu mendata keluarga gitu. Jadi kita akan menggunakan data real ya. Tapi memang nanti yang menumpang dan sebagainya itu di sistem informasi bisa langsung digabungkan dengan cara mengurangi luas lahan dan luas bangunannya. Gitu Gus Koco. Jadi pendataannya tetap didata meskipun pengolahannya nanti memang tidak dilakukan bersama-sama begitu. Gitu Gus Koco. Berarti mau bicara langsung silakan. Terima kasih Pak Koco. Salam kenal, Feti Anggreni Dewi, TAPSD Kabupaten Pasaman. Terima kasih Pak Ivan atas waktunya selama ini. Izin bertanya Pak Ivan, ada beberapa pertanyaan dari Nagari yang memang harus urgent dijawab. Pertama adalah kenapa kita tidak menggunakan kuesioner, sedangkan kuesioner ini ada nanti tanda tangan pendata. Memang secara informasi saya konfirmasi langsung dengan Pak Ivan karena kita berbasis Android. Cuma lebih baik mungkin Pak Ivan bisa menyampaikan kenapa Kementerian Desa tidak menggunakan kuesioner, sedangkan nanti pada audit BPKP atau institusi nanti akan terkendala dengan mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Silakan Pak Ivan. Ya, jadi sebetulnya ada alasan yang berkaitan terutama dengan aspek-aspek praktis ya. Jadi kalau kita menggunakan kuesioner ya, masih ada kegiatan lanjutan untuk input data gitu. Dan ini sekarang sudah pada merasakan bahwa memang kalau kita menggunakan kuesioner itu halamannya sangat banyak. Karena memang datanya memang sangat detail dan itu memang karena datanya dibutuhkan desa. Nah, memang kemudian soal bagaimana hal itu ya akan dipertanggungjawabkan itu menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaannya begini, apakah ada anggaran untuk fotokopi kuesioner?
Kami menyarankan tidak ada. Tapi realnya di beberapa desa itu menganggarkan kuesioner. Tentu saja kalau menganggarkan kuesioner ya harus ada kuesionernya gitu kan. Tapi kalau tidak menganggarkan ya, uang tidak menganggarkan berarti tidak harus ada. Kemudian hasil dari pendataan, hasil apapun dari pendataan itu desa bisa mendownload ya. Dan kemudian setelah itu desa bisa memastikan dengan tanda tangan kepala desa, cap desa gitu bahwa ini adalah hasil pendataan SDGs Desa 2021. Itu sebagai apa namanya basis bahwa ini digunakan ya, bahwa dana desanya digunakan untuk pendataan. Di samping itu juga seluruh data seluruh desa bisa mengakses ini yang kita akan diskusikan hari Jumat, Gus Koco, kerabat desa sekalian, yaitu web hasil pendataan SDGs Desa yang disebut API sebetulnya, sdgs.kemendesa.go.id. Sehingga itu bisa disampaikan juga kepada inspektorat. Tapi karena pertanyaan ini mulai ada, maka Kementerian Desa juga mendiskusikan, ya, memastikan kepada BPKP dan kemudian dengan inspektorat di kementerian untuk menyurati inspektorat daerah, ya, bahwa supaya yang dicek hal-hal seperti itu. Jadi supaya tidak merugikan desa itu. Karena ini memang hal baru, ya. Hal baru bahwa basisnya sepenuhnya IT. Tujuannya juga supaya kita sudah mulai merasakan IT gitu Gus Koco. Tapi jangan sampai tahun depan itu kemudian dipersoalkan oleh inspektorat maupun berbagai pemeriksa yang lain. Begitu Gus Koco, Bu Feti. Oke. Yang sedang dilakukan di Kemendesa seperti itu. Terima kasih. Ini ada yang resen. Jadi kerabat desa kalau Anda resen, mohon videonya on supaya kita pastikan wajahnya yang mana. Kemudian di chat juga sudah memberikan pertanyaan sehingga kami memastikan ketika dibuka memang secara tampilan juga tidak sedang layah-layah atau sambil rebahan atau apa. Ini ada yang menarik yang mungkin Gus Ivan perlu saya bacakan tentang apa benar data hasil survei SDG sekarang dijadikan bahan untuk pengisian IDM 2021 sementara waktunya bersamaan, bahkan IDM 2021 diminta untuk didahulukan. Mohon penjelasannya. Nah, ini bagian-bagian seperti ini menurut saya menarik karena teman-teman di lapangan kadang-kadang kan diminta ini, kemudian seperti pelayan yang kemudian setiap orang itu merasa dia yang harus diprioritaskan. Ini dulu. Silakan Gus, supaya terang benderang karena ini hari Kartini, habis gelap terbitlah terang. Jangan sampai teman-teman yang di pusat juga ada di tempat remang-remang jadi terkesan kayaknya oh iya kita dukung tapi di belakang juga ada hoak-hoak dan seterusnya. Silakan Gus. Ya benar Gus Koco. Memang harus terang benderang nih. Kalau nggak terang benderang muncul banyak setan-setan yang masuk. Karena setan-setan suka di tempat yang gelap. Iya benar. Jadi IDM, Indeks Desa Membangun, ya itu sebetulnya sudah dianggarkan bahkan dari Pemda sejak tahun lalu. Itulah sebabnya kemudian kebijakan dari Gus Menteri itu nama kegiatan kita resminya yang ada di surat Kementerian Desa itu adalah pemutakhiran IDM berbasis SDGs Desa. Jadi memang tetap ada IDM-nya. Dan IDM tahun ini itu tetap digunakan untuk dana desa di tahun 2022. Nah, apa bedanya dengan SDGs Desa? Sebetulnya memang semua pertanyaan di IDM itu didetailkan di dalam SDGs Desa. Misalnya di IDM karena basisnya dulu potensi desa, maka mayoritas warga desa itu MCK-nya apakah sendiri atau kelompok atau umum. Sementara di dalam SDGs Desa karena bisa mencek sampai ke level keluarga, maka ditanya satu persatu.
Demikian juga di tahun ini ada beberapa kabupaten yang menerapkan SIPBM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, yang itu pendataan pada level keluarga. Sebetulnya sejarahnya dua pendataan itu sempat hendak digabung, ya, tapi ada alasan-alasan administratif gitu yang membuat kalau digabung nanti malah kena BPK dan sebagainya gitu. Akhirnya Gus Menteri memutuskan sekarang SDGs desa karena sekaligus selesai untuk semua. Jadi menurut pengalaman ini Gus Koco, dari laporan-laporan IDM, mengisi IDM itu hanya 1 sampai 2 hari Gus Koco. Jadi karena itu pengisian desa itu. Jadi seperti mengisi potensi desa. Artinya jarak kenapa disebut periodenya 1 Maret sampai periode 31 Mei ya, itu sebetulnya antara lain memang karena kita mengetahui minggu pertama itu lazimnya desa akan mengisi IDM. Karena itu pengisian yang paling mudah. Tapi mengisi SDGs desa ya, itu sebetulnya yang mengisi bukan pemerintah desa. Yang mengisi adalah relawan desa. Itulah sebabnya mengisi ke level-level RT ya, itu kemudian bisa dilakukan bersama-sama dengan IDM tadi. Sebetulnya begitu Gus Koco. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya bisa mengisi bersama-sama itu sebetulnya seperti itu. Terus apa gunanya terutama SDGs desa ya? Karena memang yang digunakan untuk rencana kerja pembangunan desa itu nanti adalah SDGs desa. Jadi di akhir bulan Mei ya, itu akan tersusun seperti itu di webnya. Artinya memang benar itu Gus Koco, memang ada IDM ya. Tapi IDM yang mengisi pemerintah desa. SDGs desa itu yang mengisi biasanya dari RT sampai relawan desa. Jadi memang bisa dilakukan bersamaan. Yang ingin mendahulukan juga nggak apa-apa karena itu cuma 1 sampai 3 hari. Wong isian level desa Gus Koco gitu. Yang IDM itu. Ya. Jadi semoga penjelasan dari Gus Ifan dipahami. Ada yang mendorong supaya prioritasnya IDM dan seterusnya, ya nggak apa-apa itu sehari 2 hari juga selesai, dan yang mengerjakan juga personalnya beda. Jadi ibarat kata bis kota ya saling menghormati, saling menghargai, yang penting tidak saling senggol kan gitu. Oke, tadi ada yang menarik tadi dari Mas Warkim karena menyangkut tadi ada data tentang penomoran RT. Jadi RT biasanya dengan nomor, tapi di daerah tertentu ada dengan huruf dan seterusnya. Mas Warga mau menyampaikan secara langsung atau cukup ini silakan. Silakan di audionya. Sebentar Mas Melung sebentar, Mas Wargem dulu. Silakan Mas Wargem. Audionya di unmute dulu. Ya, silakan. Keluar suaranya enggak? Oh, enggak keluar. Oke. Intinya seperti itu. Jadi tadi disampaikan, mungkin Gus Ifan bisa langsung memberikan respon. RT RW biasanya kan dengan nomor gitu kan. Tapi di kasus ini di wilayahnya Mas Wargim ini RT 1A, RT 1B, RT 1C mungkin seperti itu. Nah ini uniqueness di tiap daerah, mungkin ada juga case-case yang lain. Ini bisa kita diskusikan sekarang atau di waktu yang lain. Silakan Gus Ifan akan memberikan respon sekarang atau kita akan kemudian memberikan waktu ke TPP Merlung, silakan Gus. Ya, jadi memang saya kira ini Gus Koco, sekarang memang muncul pengetahuan itu di level sampai nasional. Jadi memang ada yang tadi basisnya dusun, di mana RW dan RT-nya itu bisa sama gitu.
kemudian di pihak lain ada yang RT-nya itu nama gitu. Jadi bukan nomor ya, bukan nomor gitu. Jadi untuk saat ini ya, maka kemudian menjadi ya seperti itu tadi. Kalau bisa ditulis angka, sebaiknya ditulis angka gitu. Kemudian kalau memang tidak bisa terpaksa ditulis huruf. Tapi nanti untuk berikutnya tentu saja itu akan diperbaiki. Ini memang tidak pernah muncul di level nasional, Gus Koco. Bahkan di level regional pun tidak muncul. Karena memang kita ketahui ketika pertama tantangannya itu adalah pendataan kok level RT gitu. Karena RT belum pernah didata selama ini gitu. Jadi, nah ketika pendataan di level RT memang kemudian ada pengetahuan baru seperti itu, yang tentu saja tangan itu selalu benar gitu. Jadi justru gitu Gus Koco. Oke, siap Gus Ivan. Jadi pendataan di level RT ini memang baru dimulai oleh teman-teman dari Kementerian Desa. Nah, ini masabnya masab Japanis, jadi mengikuti pendataan RT, dan nanti kalau semua data RT-nya sudah siap, saya siap jadi ketua forum RT se-Indonesia. Oke, dari DNTPP Merlung, ini karena namanya DNTPP saya nggak tahu ini namanya siapa. Jadi masih untung kita berikan kesempatan bicara. Silakan dibuka audionya. Ya, selamat pagi Gus Koco. Silakan. Selamat lanjut. Pagi. Langsung saja ke Pak Ivan. Pak, ini di lapangan kawan eskavator aplikasinya sering Pak, kalau masuk itu keluar lagi, itu yang pertama. Kalau masuk keluar lagi gimana? Kalau dimasukkan memang harus keluar, Mas. Itu yang kedua itu pada saat sudah disimpan, data sudah disimpan, mau upload, keluar juga, Pak. Oke. Halo? Oke, selanjutnya. Masalahnya apa ini? Masalahnya ya, keluar terus capek. Ya, ini yang paham Pak Ivan ini, Gus. Oke. Ya. Oke, berarti masalah teknis ya? Masalah teknis aplikasi. Oke. Aplikasi, iya. Itu aja? Itu aja, Gus. Oke, terima kasih. Jadi ini jadi bercandanya. Ini ya. Dari Jambi, Gus. Gus. Gimana? Halo. Ya. Saya Danuri, pendamping desa dari Provinsi Jambi, Kecamatan Merlung. Oke, siap. Kabupaten Tanjung Barat. Oke, siap. Terima kasih. Jadi memang kalau baru masuk langsung keluar, capek juga itu kan. Harus sering masuk. Ya Mas Warkip ketawa-ketawa aja. Oke, jadi mungkin secara aplikasi Gus Ivan perlu menyampaikan, mungkin ada ini sedikit yang saya ketahui, kadang memang ada standar OS yang friendly dengan sistem itu. Kemudian ada juga minimal akses, artinya minimal kekuatan akses internet itu yang kemudian akan aman untuk melakukan interaksi. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu ada manual booknya dari pembuat aplikasi, supaya kemudian berarti kalau di posisi saya dalam sinyal yang sedang seperti ini, saya tidak akan berusaha untuk melakukan updating data dan seterusnya, karena memang ya itu tadi, kalau
baru masuk keluar, ya capek bener memang ya Mas Wargif. Kebanyakan keluar bisa pusing nanti. Silakan Gus, silakan kalau ada informasi-informasi secara teknis, karena memang ada bagian-bagian tentang keluhan dalam tanda petik di sistem ini. Kayak kemarin ada yang di grup itu menyampaikan bahwa ini belum bisa diakses, akhirnya asumsinya server sedang maintenance dan seterusnya. Silakan Gus. Ya, jadi yang pertama sesuai di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 21 2020, memang device-nya, HP-nya sebaiknya punya RAM 3 GB atau lebih gitu. Kemudian untuk Android-nya sebetulnya menggunakan Android 5 karena itu yang digunakan di banyak tempat. Artinya itu sebetulnya harusnya nggak terlalu banyak masalah ya. Cuma kalau tadi memang terjadi baru masuk keluar ya, saya kira kalau itu pertanyaan yang sifatnya komedi itu berarti kancing itu pasti Gus. Aplikasi kancing itu dimasukkan keluar lagi langsung. Kalau kita lihat ini hasil dari Merlung ya, memang sebetulnya sudah ada yang masuk ini ya. Kalau kita lihat ada 129 warga yang sudah dimasukkan di Merlung ini. Nah, tinggal nanti saya kira kalau untuk yang spesifik seperti itu penting untuk share screenshot kepada kami itu 0812 188 06075 supaya timnya segera mencek itu. Kemudian yang kedua, kalau bisa juga kalau memang bisa dan dilakukan itu adalah share videonya bagaimana itu bisa masuk dan keluar lagi. Karena memang kita cek ya, itu ada HP Xiaomi itu yang paling banyak bermasalah dilaporkan ya. Belum tentu bermasalah di lapangan, cuman paling banyak pelaporan itu hal seperti ini pada HP Xiaomi. Tapi belum pada ngirim spek Xiaomi yang mana ini yang membuat seperti itu. Sementara di level nasional itu laju pendataannya masih terus meningkat gitu. Jadi ada beberapa hal yang kami cek misalnya kemarin di Blitar itu. Pertama memang harus menggunakan versi 1.8. Karena apa? Di versi sebelumnya itu sebelum upload itu HP-nya mendeteksi apakah ada data ganda. Nah, karena itu kemudian dirasakan di lapangan kok uploadnya lama karena dia sedang mendeteksi data ganda. Dan data gandanya itu ratusan ribu, makanya kemudian jadi kelihatan lama. Nah, mendeteksi data ganda itu dihilangkan, sehingga di versi 1.8 itu kemudian lebih cepat masuk. Lebih cepat ya? Ya, dengan konsekuensi jadinya muncul data-data ganda. Kalau dia ngekliknya nggak sabar ngeklik lagi, muncul data ganda di artinya dia nambah data walaupun datanya sudah ada. Ya. Nah, nanti di samping admin desa yaitu Kades dan Sekdes bisa menghapus ya. Nanti setelah selesai di 31 Mei seluruh data ganda kalau tidak dihapus oleh admin desa, maka otomatis sistem akan menghapus data ganda sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya muncul 3 data ganda gitu, maka 2 yang di depan itu di tanggal 31 Mei nanti otomatis akan dihapus gitu. Jadi untuk menghilangkan data ganda gitu. Makanya tadi yang kita ingin mencek ya, termasuk nanti ada tim yang mencek lapangan yang dianggap sulit tidak bisa masuk itu supaya dicoba dengan HP-nya gitu ya. Seperti itu Gus Koco. Oke. Salam untuk Merlung ini. Semoga tetap semangat. Oke Gus, ini ada yang menarik dari yang bagian atas tadi itu tentang ada kakak yang alamat rumahnya kosong, nomor kontak yang diketahui tetangga sudah tidak aktif, keluarga tidak bisa dihubungi,
ini harus bagaimana. Ini dari Sinta Oktiva. Ini kalau memang kakaknya keluarganya kosong dan seterusnya, ya berarti tidak perlu dilakukan pendataan kan, Gus? Iya, kalau emang sulit seperti itu tidak perlu. Tadi seperti ini, Gus Koco, kerabat desa. Kalau ada warga dari desa lain sedang ada di desa kita, ya, dan sudah tinggal lama di desa kita, meskipun dia warga desa lain, kan kita tetap data. Ya. Jadi kebalikannya yang di sini tadi, kalau itu tidak ada di desa kita, meskipun dia warga kita, tidak bisa dihubungi, ya tidak usah didata, ya. Karena dia akan terdata di desa lain tadi itu, gitu. Jadi kita menggunakan kelebihan dan kelemahan konsep keluarga itu seperti itu, Gus Koco. Oke, sip. Gus, ini menarik, ini dari M. Sahbana. Jadi izin bertanya, untuk menjaga akurasi dan kualitas data di Permendes 21 2021 ada verifikasi validasi data SDGs, tapi di dashboard tidak ada tipe user verifikator dan menu verifikator. Bisa diakomodir untuk menjawab pertanyaan BPK ini Bapak atau pemeriksa keuangan? Oh, pemeriksa keuangan dan inspektorat BPK. Pertanyaan BPK dan inspektorat nantinya. Ini menarik. Memang sebenarnya kalau artinya berbasis aturan sama berbasis realitas, sebenarnya ketika dengan sistem digital ini itu menjadi bagian yang jejak digitalnya jelas, artinya siapa mengerjakan apa dan seterusnya. Nah, kalau memang secara aturan kemudian harus ada apresiasi, ya berarti jelas karena memang pekerjaan dilakukan seperti apa dan seterusnya. Tapi saya nggak paham betul karena memang ini menyangkut aturan. Ada Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2021 dan menyangkut keberadaan verifikasi dan validasi data yang di dashboard tidak muncul. Silakan Gus Ivan bisa memberikan gambaran supaya teman-teman benar-benar merasa nyaman bahwa ini adalah untuk keperluan bersama dan memang tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan bahwa everything is alright. Monggo. Ya, saya kira benar itu. Yang pertama memang ada dua mode, yaitu ada mode klik verifikasi, dan kedua ada mode di mana hanya pihak tertentu yang bisa mengedit data. Yang pada dasarnya ketika mengedit data itu sedang melakukan verifikasi, sebetulnya seperti itu, validasi dan verifikasi data. Oleh karena itu, di sini admin desa yang dipegang secara resmi oleh kepala desa dan sekretaris desa, meskipun bisa digunakan oleh yang diwakilkan oleh sekdes dan kades, itu dia bisa mengedit. Memang artinya mereka adalah verifikator itu. Iya, benar. Dan kemudian di bagian akhir mereka bisa mendownload, ya, hanya mereka juga yang bisa mendownload semua data itu. Dan mereka bisa membubuhkan tanda tangan, ya, di dalam laporan nantinya itu bahwa ini memang sudah resmi data dari desa ini sendiri. Jadi penting itu, ya, bahwa yang kita lakukan itu yang real dijalani, Gus Koco, kerabat desa. Kita belajar dari IDM. Di IDM itu ada klik verifikasi, ya. Dan kita pelajari semakin mendekati deadline itu klik terus itu, ya. Jadi tapi ketika kita gunakan data itu ternyata tidak sesuai dengan lapangan itu. Jadi ada formalitas verifikasi, tapi yang digunakan di edisi desa ini yang substansial melakukan validasi dan verifikasi. Makanya dilakukan di level desa. Jadi kita belajar di IDM itu dilakukan di level kabupaten, provinsi, dan pusat, gitu. Yang tidak bisa melihat validasi ke lapangan, maka di dalam edisi desa diubah menjadi validasi
hanya pada level desa. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan tentang kalau aplikasi upload satu tersimpan dan sebagainya, itu mungkin bagian teknis yang nanti kita coba ini. Di Kabupaten Bantul ini dari Mas Slamet, masih ditemukan keluarga yang tidak memiliki kakak dan nik. Sudah lama tinggal di atas lahan bukan miliknya. Bagaimana ngentrinya? Ini menarik. Jadi kalau nggak ada kakaknya, nggak ada niknya, tinggalnya di lahan yang bukan miliknya, gitu kan. Tetapi dia tetap warga negara Indonesia, tetap warga desa yang harus mendapatkan pelayanan. Silakan Gus. Ya, benar. Bahwa prinsipnya itu bahwa dia adalah manusia ya dan warga negara Indonesia. Kalau sampai tidak ada kakak itu sebetulnya yang lebih bersalah itu pemerintah gitu. Jadi tetap harus didata. Dengan artinya peran aktif dari pemerintah untuk mendata warga itu tidak terjadi ketika ketemu ada keluarga nggak punya kakak, nggak punya nik, dan bertahun-tahun ada di situ. Ibarat kata kalau sampai ada orang yang mati kelaparan sementara di sekitarnya akan mendapatkan dosa ya Gus ya. Ada 7 rumah di sekitar itu akan mendapatkan dosa kalau ada orang mati kelaparan. Kira-kira kan kayak gitu Gus. Jadi kalau ada orang yang tidak punya nik, tidak punya kakak, itu dosanya dari pihak pemerintah desa itu. Tapi bagaimana cara ngisinya Gus? Ya tetap, yang pertama tetap harus didata. Ya, tetap harus didata. Kemudian nomor nik-nya ditulis dengan nomor sederhana saja. Mau 9, 16 kali atau 1, 2, 3 begitu. Intinya kalau ada nomor nik yang aneh kita tahu bahwa artinya dia belum punya nik gitu. Kakaknya juga sama seperti itu. Kemudian kalau yang lain-lainnya didata sesuai yang real yang ada gitu. Ini penting Gus Koco karena kita belajar banyak hal setelah datanya detail itu memang penting. Misalnya yang tadi di awal kami sampaikan daily report pendamping. Itu sekarang kita tahu bahwa memang kerjanya pendamping itu terlalu berat karena jumlah jam kerjanya lama. Ini juga sama di SDG desa. Banyak hal-hal yang selama ini ada di bawah taplak begitu sekarang muncul di lapangan begitu. Jadi apapun yang terjadi pertama prinsipnya harus didata. Yang penting kita punya informasi itu. Baru kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk program untuk melayani warga itu. Itu Gus Koco, kerabat desa. Oke, jadi menarik tadi. Kalau nggak ada nik, nggak ada kakak, nggak ada nomor kakaknya, nggak ada niknya, maka diisilah 16 angka. Mungkin disepakati aja Gus, artinya karena kan di super adminnya kan ada di Kementerian Desa, mungkin dengan menulis angka 9 16 kali atau angka berapa kali atau berurut 1 sampai berapa dan seterusnya supaya bisa jadi guidance untuk teman-teman di lapangan. Kira-kira seperti itu Gus kalau saya usulkan supaya lebih memudahkan, dan saya yakin ketika ada data-data seperti itu kemudian akan memudahkan koordinasi lanjutan. Artinya dari Pusdatin mungkin bisa langsung memberikan feedback ke Dukcapil, ini loh kami mendapatkan data ada sekian orang di desa ini yang niknya aneh, berarti jangan-jangan belum dilakukan rekam elektronik, rekam data dan seterusnya, sehingga dari Dukcapil bisa berkoordinasi di dinas Dukcapil setempat sehingga ada program, mereka punya program jemput bola dan seterusnya. Itu artinya sinergi yang bisa terbangun. Kira-kira gitu ya Gus ya? Ya benar. Dan Dirjen Dukcapil sudah setuju bahwa apapun datanya dari desa akan dicek ke lapangan gitu. Jadi sudah ada kesepakatan seperti itu, Gus Koco. Tadi ada pertanyaan tentang pekerjaan utama. Jadi untuk pekerjaan utama TKI di luar negeri atau
bekerja di luar daerah, bagaimana cara mengisi bagian pekerjaan utama, artinya jarak dari rumah dan seterusnya itu kayak apa. Kalau pekerjaan utamanya TKI ada di Saudi Arabia kan jauh, alamat dari rumah berapa ribu kilometer dan seterusnya. Silakan Gus. Pengisiannya seperti apa itu Gus? Iya, kita baru masuk survei keluarga ini, kerabat desa. Jadi apakah kepala keluarganya itu yang jadi TKI atau tidak? Gitu. Lazimnya kalau TKI-nya sampai bertahun-tahun itu kepala keluarganya pindah kepada ibunya, kepada istrinya. Gitu. Jadi kalau yang untuk satuan warga itu besok kita diskusikan untuk yang survei warga. Tapi kalau yang kakak ini lazimnya tidak jadi TKI kalau. Lazimnya ketika kemudian ada kepala keluarga, kemudian dia bekerja di luar negeri, mungkin untuk kontrak berapa lama dan seterusnya, itu di kakaknya kemudian ada perubahan status, artinya kepala keluarganya dari menjadi ibunya atau gimana? Iya, biasanya begitu. Tapi kalau memang apa namanya itu kepala keluarganya itu memang yang TKI itu, ya nggak apa-apa dituliskan nicknya itu yang kepala keluarga. Toh pertanyaan di bawah itu sebetulnya pertanyaan keluarga di desa itu, bukan pertanyaan keluarga di misalnya di Arab Saudi atau di Taiwan seperti itu. Gitu Gus. Oke, siap Gus. Ini ada dari Mbak Tika ini dari Gunung Kidul. Kasus di lapangan, saat cetak Excel pertama atas nama A sudah muncul, tetapi saat cetak Excel hasil pendataan kedua, data A yang semula muncul itu menjadi tidak muncul atau hilang. Nah, ini maksudnya gimana Mbak Tika? Mbak Tika masih ada di sini, bisa memberikan penjelasan? Silakan, saya unmute. Mbak Tika. Mbak Tika Susanti. Ya. Silakan. Ini maksudnya bagaimana? Ya. Sebelumnya selamat pagi. Ya, sebelumnya selamat pagi Gus Koyo. Mohon maaf untuk kameranya tidak saya nyalakan. Ya, nggak apa-apa. Monggo. Jadi gini, ketika cetak di dashboard itu yang pertama muncul nama si A, misalkan nama Tika. Tetapi setelah cetak yang kedua itu nama tersebut tidak muncul lagi di hasil cetak dashboard Excel. Nah, itu bagaimana solusinya? Oke. Silakan, Gus Ivan. Jadi kembali kami sampaikan ini kerabat desa sekalian bahwa yang namanya IT seperti ini itu 0 dan 1 ini. Jadi ini ilmunya ilmu pasti ini. Kalau tidak muncul ya berarti tidak ada begitu ya. Makanya kita perlu cek apakah admin desa itu mendelete warga tersebut. Gitu. Jadi apa namanya, kalau nanti akan kalau sekarang ini di dalam menu ada menu user yang di-delete ya. Dan siapa yang menghapusnya. Ya. Jika ada kejadian begini, maka kami akan siapkan menu data yang dihapus dan siapa penghapusnya gitu. Karena kalau tidak muncul itu ya artinya memang dihapus itu, ada yang dihapus gitu. Seperti itu sih sebetulnya Gus Koco. Tidak ada yang kenapa tiba-tiba ada kemudian tidak dan sebagainya, nggak seperti itu sebetulnya. Kalau Bu Tika berarti di desa Gari ya, di desa Gari Wonosari ya. Iya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Gus Ivan. Ya, kita cek Tika. Oke, jadi data digital itu kalau ibarat TV itu ada analog, ada digital. Kalau analog itu bisa kepiur banyak semutnya gitu kan, serasa hujan gitu. Tapi kalau digital itu adanya adalah keluar gambar atau enggak.
Jadi nggak ada yang abu-abu, nggak ada yang tengah-tengah. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Jadi bahwa kemudian kalau menerima kalau ada datanya pasti tampil, kalau nggak ada datanya nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada nilai tengahnya, artinya oh ada data tapi buram atau tidak jelas, itu nggak ada, kira-kira seperti itu ya Gus ya. Nah yang menarik adalah bahwa semua kerabat desa atau terutama yang punya akses terhadap inputting data dan seterusnya harus dipahami dan disadari bahwa apapun yang Anda lakukan dengan entry data dan seterusnya itu terekam dengan baik secara prosesnya, artinya forensik digitalnya jelas. Jadi kalau kemudian ternyata karena kesalahan Anda membuat catatan dan seterusnya, otomatis itu kemudian data berubah dan seterusnya, akan ketahuan perubahan data di jam sekian, menit kesekian, detik kesekian dilakukan oleh siapa. Jadi perlu diperhatikan bahwa oh ini ternyata pada saat melakukan entry data lost connection dan seterusnya itu bagian dari reasonnya, tetapi bahwa bagian dari rekam datanya adalah pada jam sekian Anda tahu data terakhir yang terupdate adalah yang ini. Kira-kira seperti itu bahasa-bahasa digitalnya ya Gus Ivan ya. Ini pemahaman sederhana saya sih seperti itu. Tidak terasa ini udah hampir di penghujung kita pukul 8. Ada Mbak Ernawati yang sudah resign. Silakan Pak. Ya. Ini yang Bu Tika tadi di Desa Gari, Wonosari, Gunung Kidul ya. Jadi sudah 1.188 individu. Yang paling atas ini contoh Gus Koco kerabat kita. Ini berarti warga yang belum punya nomor KK dan NIK ini. Punya nomor KK dan NIK. Jadi memang bisa terdeteksi oleh itu. Memang tadi mungkin perlu diseragamkan. Oke, terima kasih Gus Ivan. Prof Yoyon mengikuti dari tadi, saya berharap mendapatkan pencerahan atau benang merahnya. Ternyata sangat menarik diskusi-diskusi pemutahiran data desa berbasis SDGs desa. Silakan Prof Yoyon untuk memberikan catatan pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi satu, ada masalah yang punya atau kemampuan yang digunakan relawan pendata itu. Tadi ada satu merek yang ada masalah, ya, yang tidak sebut. Ada kesulitan koneksi. Yang ketiga, ada masalah pemahaman yang variasi terhadap instrumennya. Ya, yang keempat masih ada ya, apakah online atau kuesioner tertulis. Gaung ya, kenapa ya? Suaranya kurang ini bro. Ya, apa gaung di sini ya, kenapa ya? Iya. Ya, jadi ada minimal 4 masalah di para pendata itu ya. Ya, soal IT gadgetnya, soal pemahamannya, soal kuesioner tertulis atau tidak dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk masalah di Kusipan yang jelaskan tadi itu, beberapa poin instrumen di dalam pendataan itu memang memerlukan penjelasan. Ya, tapi semua itu nggak masalah, Selama Gus Ipan itu masih ketawa renyah gitu, itu bisa diatasi itu. Jadi tidak ada masalah. Dan memang kalau dilihat, diikuti kemajuan dari kemarin sampai hari ini, itu setiap hari ada kemajuan tuh yang isi itu. Jumlahnya naik.
Ya mungkin kalau sampai tanggal 31 Mei itu ya 90% mungkin bisa tercapai ya. Selain ada masalah teknis teknik kecil di lapangan tadi ya, oh ternyata yang tidak punya NIK juga masih ada, yang masih numpang rumahnya juga ada, ya dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Tapi dari 200-an lebih yang hadir hari ini, kalau merepresentasikan Indonesia, penjelasan-penjelasan yang disampaikan Gus Ipan itu masih perlu dijelaskan juga itu. Ini baru yang 200-an orang lah. Mungkin nanti yang tidak ikut di sini akan bisa lebih banyak lagi. Di mana nanti strategi Gus Ipan menyampaikan untuk paling tidak itu pemahamannya sama terhadap kuesioner individu, keluarga, kakak, ya, RT dan sebagainya itu bisa terpenuhi. Belum lagi yang tingkat desa tadi. Ternyata juga masih ada pertanyaan, ternyata sudah ada SDGs desa juga masih ngisi yang IMD-nya tadi ya. Meskipun itu beda alamatnya. Ya, yang satu itu desa unitnya, yang satu itu individu, keluarga dan lain-lain dan lain. Jadi bisa dikerjakan sama-sama gitu. Oleh karena itu saya kira Gus Ipan ini harus, menurut saya ya, harus masih terus ini acara-acara sosialisasi seperti ini. Ya. Karena ternyata masih banyak yang ini dari sini aja setiap hari udah 300-an, hampir 200 lebih ya. Yang lain-lain mungkin juga akan ada masalah yang sama. Nah, gimana strateginya tidak tahu. Kan di kementerian sendiri kan punya link sendiri ya, punya web sendiri ya yang menampung seperti ini. Ya. Jadi bisa dikatakan yang 2-3 hari ini itu merepresentasikan masih perlunya ada sosialisasi baik mengenai instrumennya, pemahamannya, alatnya dan lain-lain. Ya. Jadi saya kira itu catatan saya. Tapi sekali lagi teman-teman yang ada di lapangan, data ini sangat penting sekali untuk Kemendes, untuk desa juga terutama. Jadi kalau diisinya itu tidak lengkap, ya nanti pengolahan dan penyajiannya juga tidak lengkap. Ya, jadi di berbagai macam satuan ini. Ya. Dan ini harus diyakini bahwa ini data yang terbaik lah untuk memotret desa, kondisi desa, ya, individu, keluarga, RT, RW dan sebagainya itu masuk desanya. Dengan kemampuan resolusi yang sangat tinggi lah kalau kamera itu ya bisa lebih jelas memantau desa ini ya. Tapi yakinlah kalau Gus Ipan itu masih senyum itu artinya masalah itu masih bisa diatasi ya. Ya, kan gitu ya Gus Koco ya saya kira gitu ya. Gus Ipan ini hal yang biasa ya, sesuatu yang baru masih memerlukan penjelasan, sosialisasi dan sebagainya gitu ya. Ya memang begitu ya. Ya langkah baru itu ya memang begitu. Yang terakhir tadi saya ingin catatan juga ya. Multitafsir itu ya. Yang masuk dulu baru keluar dulu balik. Ya. Itu kan tergantung Pak Merlung itu ya, tergantung alatnya juga, tekniknya juga, kemampuannya juga dan lain-lain. Ya, tapi pagi ini saya kira lengkap dengan yang kemarin ini. Ada kemajuan untuk pengisian ya. Tadi saya lupa angka-angkanya Gus Ipan yang apa, tapi dari hari kemarin dengan sekarang ada kemajuan itu. Baik yang rumah tangga, yang RT dan sebagainya. Selamat Gus Ipan ya. Mohon izin nanti jam 10-an saya sewan Gus Ipan lah supaya bagaimanapun ya sewan Gus Ipan lah gitu. Matur nuwun Gus. Oke, terima kasih. Kerabat desa jangan lupa untuk yang menghendaki mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa isi absensi. Linknya sudah kita share pakai Bitly, absensi kuliah SDGs Desa 03. Kita akan tutup absensinya mungkin nanti plus 30 menit lah paling lama. Dan setelah itu udah nggak bisa ngisi absen lagi. Sampai di menit ini sudah 419 yang mengisi absen. Jadi nanti kita akan menyiapkan e-sertifikatnya, kita kirim informasinya untuk bisa masing-masing mendownload file e-sertifikatnya.
Itu yang bisa kami sampaikan. Absensi boleh diisi baik yang mengikuti melalui Zoom meeting maupun yang mengikuti melalui channel YouTube. Karena yang mengikuti melalui siaran TV kita tidak menampilkan link absensinya, jadi cukup menyaksikan saja. Terima kasih. Kita masih ada dua sesi lagi, 2 episode lagi, dan insya Allah di minggu depan sepertinya kita akan membuka ruang khusus konsultasi. Jadi ruang khusus konsultasi permasalahan di lapangan seperti apa dan seterusnya. Karena saya yakin yang di Kalibata tidak bisa melihat sepenuhnya apa yang terjadi di seluruh Indonesia, tetapi dengan teman-teman pendamping lapangan desa, pendamping desa, dan semuanya, maka dari Kalibata bisa melihat secara nyata realitas masing-masing, bahkan di tiap desanya, karena ada informasi dari teman-teman di lapangan. Saya pikir sampai di sini acara kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kita mulai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk acara edisi spesial ini kita bisa sampai 2 jam, tapi kalau nggak spesial 1 jam saja. Terima kasih Gus Ivan, terima kasih Prof. Yoyon, terima kasih lebih dari 200 partisipan ada di Zoom meeting kita. Kebetulan sudah kita siapkan sampai di 300 untuk ruangannya. Dan teman-teman yang mengikuti di channel YouTube kita yang selalu di atas 100, jadi naik turun tapi selalu di atas 100, ini luar biasa. Jangan lupa subscribe channel TV Desa, karena itu salah satu bagian yang membuat kru TV Desa, teman-teman TV Desa menjadi lebih bersemangat karena semakin banyak subscribe yang kita punya. Dan sampai saat ini kami tidak membuat iklan atau tidak memasang monetize, jadi Anda menyaksikan tayangan kami tidak akan terganggu iklan, setidaknya untuk sampai hari ini. Terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, always kontrol baris. Salam SDGs desa. Sampai jumpa esok. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.